Shalom Tiberias, haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, seberapa di antara kita yang percaya kematian Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kita? Katakan haleluya. Haleluya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Tete lestai, sudah selesai. Maka hari ini apapun pergumulan kita, apapun masalah persoalan kita, apapun sakit penyakit yang kita alami saat ini, percayalah, di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Ada amin Bapak Ibu yang setuju dan yang percaya? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, Tuhan boleh tibakan setiap kami di tempat ini dengan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sama-sama katakan, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan, tercurah darah, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus,
terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ya anak domba darah-Mu. Sama-sama katakan, ya anak domba darah-Mu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umat-Mu, dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya. Haleluya. Sehingga selamat umat-Mu, dan suci. Mari sambil bangkit berdiri, dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umat-Mu, dan suci selamanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat, yang mau bertobat, sambil angkat tanganmu katakan, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Lebih sungguh lagi sama-sama, terhapus dosanya, terhapus dosanya,
bertobat, yang mau bertobat ditebus terhapus dosa. Yang mau bertobat, yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya. Yang mau bertobat, yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya. Kami bersyukur Tuhan, yang tercurah bagi kami, menghapus dosa kami, mengampuni kami. Yesus, darah-Mu yang mahal tercurah bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu besar, oh kasih-Mu besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau baik bagi kami, karya-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Kau yang berkata di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Itu merupakan jaminan bagi setiap kami. Ada kepastian keselamatan, ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Maka hari ini imam percaya kami ya Tuhan, yang sakit pasti Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat pasti Tuhan Yesus lepaskan. Bahkan yang butuh jalan keluar, Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, say holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on,
Benar ya Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak untuk dipermuliakan. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang begitu luar biasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Yang bersyukur buat darah Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang percaya darah Yesus sudah melayakkan, sudah mengampuni, sudah menguduskan, membenarkan Bapak Ibu dan saya boleh tepuk tangan. Katakan haleluya. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Bukan karena perbuatan baik setiap kami ada hari ini, tapi semuanya karena pengampunan, semuanya karena darah Yesus telah membuka jalan bagi setiap kami, sehingga kami diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Hari ini kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu, sembah Tuhan Yesus, tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pandang Dia anak domba Allah yang berkorban bagi Bapak Ibu dan saya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Ku angkat tanganku. Ini doa setiap kami. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan iman Bapak Ibu sama-sama katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Kami bersyukur, hormat dan kuasa hanya layak bagi Tuhan Yesus, sekarang dan selalu. Tepuk tangan buat pengorbanan Tuhan Yesus. Sama-sama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami mengucap syukur. Dengan kekuatanku kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Mari pandang kekudusan Tuhan Yesus. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku. Terima kasih Tuhan. ku rindu selalu dalam hadirat-Mu yang kudus. dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Gereja Tiberias, angkat kedua tangan kita. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab
anugerah-Mu tercurah bagi setiap umat-Mu. Di atas Kalvari. Haleluya. Biar Engkau terima pujian pengagungan. Mari dalam hadirat-Nya yang kudus, kuasa kami berikan syukur. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Amin. Tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, hanya nama Yesus yang layak kami sembah. Kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Biar segala hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi tepuk tangan, lebih dahsyat lagi buat darah-Nya yang tercurah. Kau ku sembah. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Kau ku sembah, Engkau kami sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kau haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi di atas kepala Bapak Ibu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari hanya Bapak Ibu saja sama-sama angkat tangan kita dengan hati menyembah. Kau ku sembah Tuhan Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kau oh
Kau selama-lamanya hanya Tuhan Yesus yang kami sembah. Kau sembah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Penyembahan kita menjadi berarti, saudara, karena kita tahu bahwa penyembahan kita gak sia-sia di hadapan Tuhan. Perbuatan yang luar biasa kita ingat. Tepat di Jumat Agung ini, mari sadari bahwa Tuhan selalu mengasihi setiap kita. Tuhan selalu mencintai kita apapun yang terjadi. Dan mari datang sama Tuhan, angkat kedua tanganmu. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami mungkin hari-hari ini mulai jauh dari Engkau. Kami mungkin terlepas dari segala kesibukan kami Tuhan, terlepas dari segala masalah kami Tuhan, terlepas dari segala tantangan apapun yang kami hadapi. Kami mau datang mengucap syukur, sebab Tuhanlah yang layak terima sembah pujian. Perbuatan-Mu Tuhan sungguh ajaib, indah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima Engkau, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pengorbanan-Mu Tuhan, upahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingat perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Di bukit Golgota, tampak kayu salib, anak domba Allah berkorban. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Angkat tanganmu, katakan salib Yesus. Salib Yesus berdiri teguh. Dia hancur dan remuk bagiku. Salib Yesus ku sanjung teguh. Dia sediakan kemenangan. Berikan tepuk tangan engkau yang percaya bahwa Tuhan telah sediakan kemenangan yang sejati, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu, mari akui saudara di Jumat Agung ini, tubuhmu dan darah-Mu Tuhan sama-sama. Tubuhmu, darah-Mu, jadikan setiap kami baru Tuhan. Jadikan ku baru, haleluya. Ku menyatu di dalam Kristus. Kau tebus dosaku, sembuhkan apapun penyakitku. Angkat tanganmu dengan percaya, dengan iman. Tuhan sembuhkan hidup kita, saudara. Oh Tuhan, salib Yesus berdiri teguh. Dia hancur dan remuk bagiku. Salib
Terima kasih Tuhan, Engkau remuk bagi kami. Salib Yesus, salib Yesus, ku sanjung berteduh. Dia sediakan kemenanganku. Salib Yesus, salib Yesus, berdiri teguh. Terima kasih Tuhan. Dia hancur dan remuk bagiku. Salib Yesus, ku sanjung teguh. Dia sediakan kemenanganku. Allah yang menyediakan bagi kita, saudara. Dia sediakan kemenanganku. Dia sediakan kemenanganku. Terimalah ini Tuhan, karena Kau menjumpai setiap kami. Tepat hari ini kami boleh mengalami transformasi yang ajaib Tuhan. Salib-Mu, perbuatan-Mu menyukakan setiap hati kami Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kasih jumpai aku di sana. Kasih untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Engkau mendekap setiap kami Tuhan. Kasih selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Kami ingat perbuatan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Oh, di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah, katakan sama-sama, takkan pernah ku lupa. Di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati berkata, kasih jumpai aku di sana. Sama-sama katakan, kasih bagi terdekat, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya pada Yesus, hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Sebab kasih Tuhan, kasih berubah aku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus.
menjemput setiap kami, menjemputku di sana. Bersama-sama katakan kita, katakan di sanalah Tuhan, di sana. Engkau yang berperkara bagi kami Tuhan. Kasih dan Tanganmu yang tertikam, bilangnya Tuhanmu yang tergantung Tuhan. Diperdamaikan, kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertinggal untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, Selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kasih Tuhan menggapai kami dari lemah dosa. Aku bersyukur Tuhan, aku Engkau hancur bagi kami Tuhan, Kau lepaskan kasih yang terbaik Engkau beri. Sama-sama. Kasih jumpai aku di sana, kasih menghapus setiap dosa. Ku percaya hanya kepadamu, kasih. Amin Tuhan. Oh kasih, Engkau yang menundukkan setiap hati Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, kasih-Mu menjemputku di sana. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi kasih Tuhan yang ajaib nyata bagi setiap kita. Haleluya. Terimalah ini Tuhan syukur kami, terimalah ini Tuhan pujian kami, terima kasih kami dalam nyanyian. Kasih-Mu menjumpai setiap kami. Engkau datang dari sorga buat kami yang berdosa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita boleh mengucap syukur hari ini di Jumat Agung, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan sama-sama kita saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Karya keselamatan untuk kita diampuni, kita disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasihnya begitu besar untuk kita. Dan itu Yesus telah rela menderita bagi kita. Penderitaannya luar biasa. Yesus telah rela menderita bagi kita. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Pengampunan adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa kita harus melakukan usaha apapun. Karena itu gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Hanya kasih yang menjadi satu-satunya alasan
Tuhan ingin memberikan pengampunan bagi kita. Sebab kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Dan di dalam diri kita ada bagian diri Tuhan, yaitu nafasnya. Tuhan Yesus mencontohkan tentang ketaatan, kesetiaan dalam memikul salib. Memikul salib adalah syarat bagi setiap kita yang mengikuti Yesus. Sebab salib adalah tanda ketaatan Yesus kepada Bapa, yaitu mau menderita karena taat kepada Bapa. Dan kemudian Tuhan Yesus memberitahu bahwa Allah mencintai kita. Bukti dari cintanya Allah bagi kita adalah dengan taatnya Yesus rela menderita serta menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa-dosa kita agar kita mendapat pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Memperingati Hari Jumat Agung. Romawi yang pertama, pembukaan. Mari kita semua memperingati hari Jumat Agung. Mari kita memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Romawi yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45 sampai 51. Tuhan Yesus memerintahkan kepada gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia, Tuhan Yesus adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12.00 sampai 15.00 dengan bukti-bukti kuasanya. 1. Sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. 2. Sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. 3. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. 1. Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di sorga. Mari kita semua suci pikiran. 2. Pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita. Jaga ucapan kita jangan berdusta. Jaga ucapan kita jangan berdusta. Jaga ucapan kita jangan berdusta. 3. Tuhan Yesus menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita
menjadi warga sorga dan pesta di sorga. 4. Mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pembacaan suara gembala bagi setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan, katakan bersyukur. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau.
Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah dibuat live streaming ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama berkumpul, kami merayakan Jumat Agung Tuhan Yesus, yang mana ini adalah karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk kami semua, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Kita bersama hari ini merayakan hari Jumat Agung ya saudara sekalian, yang mana ini adalah karya terbesar, karya yang luar biasa, kasih Allah kepada kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi judul pagi hari ini saudara sekalian, kita memperingati Jumat Agung ini adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya bacakan di Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani ayat 9 katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sesungguhnya saudara, Jumat Agung ini adalah inti daripada Paskah ya saudara sekalian. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Tanpa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak akan pernah ada kebangkitan dan kemenangan di kubur itu saudara. Tanpa kematian di hari Jumat yang agung ini, tidak mungkin ada kebangkitan yang mulia dan berkemenangan di hari Paskah. Sejak manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, keabadian meninggalkan manusia. Jadi manusia tidak abadi lagi seperti ciptaan yang pertama. Gambar Allah yang awalnya dimiliki oleh manusia telah pergi meninggalkan ya saudara, karena dosa itu. Alkitab mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah saudara sekalian. Di Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, saudara sekalian. Nah itulah, Alkitab mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Juga Alkitab katakan bahwa manusia adalah pembawa gambar Allah. Di 1 Korintus 11 ayat 7, manusia adalah pembawa gambar Allah. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi kita adalah pembawa gambar Allah, saudara sekalian. Tapi karena dosa, maka manusia jadi terbatas ya saudara. Mari kita lihat mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Coba Argo tolong bacakan di Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat terkenal ya saudara sekalian. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mengapa Yesus mati di atas kayu salib itu? Mengapa saudara sekalian kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah satu, karena kasih Allah kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah kepada kita. Ayat ini begitu populer ya saudara di kalangan kita orang Kristen. Pengorbanan Yesus ingatkan kita akan kasih-Nya dan yang menyelamatkan kita. Meskipun tidak menyelamatkan nyawanya sendiri ya saudara. Kematiannya Tuhan Yesus adalah harga yang harus Tuhan Yesus bayar agar dosa kita dihapuskan dan mendapatkan keselamatan kekal. Kasih-Nya diberikan kepada kita secara cuma-cuma saudara sekalian, dan kita menerimanya secara gratis. Tetapi ada harga yang mahal yang harus dibayar, yaitu darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib saudara. Di 1 Petrus 2 ayat 23-24 dikatakan, ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh, saudara sekalian. Nah, bagaimana respon kita terhadap kasih Allah ini, saudara sekalian? Apakah kita juga memiliki hati untuk menyelamatkan orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara sekalian? Apakah kita memiliki hati seperti Allah? Ya, Allah mengasihi kita supaya kita mengenal Allah. Kita juga yang sudah diselamatkan, otomatis kita juga harus memiliki hati yang punya kasih, yang ingin menyelamatkan orang lain yang belum mengenal Dia. Jadi hal yang pertama, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah satu, karena kasih Allah kepada kita ya saudara sekalian. Kemudian yang kedua, Argo tolong bacakan Matius 20 ayat 28 Argo. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Matius 20 ayat 28 katakan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal kedua, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu kedua, karena Yesus datang untuk melayani dan menebus kita, saudara. Ayat firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia adalah guru dan Tuhan, mau merendahkan diri, mencuci kaki murid-muridnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Salib adalah hukuman yang paling brutal, kejam, dan memalukan yang diberikan untuk para budak, tokoh agama yang melakukan kejahatan, dan orang-orang yang kehilangan hak asasinya. Padahal Yesus tidak berdosa sama sekali. Di dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa sepanjang hidup Yesus, Yesus melayani, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan, Yesus memberikan makan kepada orang banyak, saudara. Dan Yesus mengasihi, dan Yesus memberi pengaruh luar biasa yang baik kepada orang yang Yesus sentuh, saudara. Jadi, pengorbanan Yesus di atas kayu salib memberi makna bahwa hidup ini bukan soal tentang diri sendiri saja, tetapi juga tentang orang lain. Kita lihat di Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini yang mengajarkan untuk meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Jadi ini adalah berbicara tentang kita siap dengan semangat melayani dan membantu orang yang membutuhkan. Jadi hal yang kedua, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah dua, karena Yesus datang untuk melayani dan menebus kita, saudara sekalian. Nah yang ketiga kita bacakan Lukas 23 ayat 44 Argo.
Lukas 23 ayat 44. Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 23 ayat 44 katakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang ketiga adalah karena Allah mau memperbaharui hubungan dengan manusia. Karena Allah memperbaharui hubungan dengan manusia. Kegelapan, ya, ini di sini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 siang ya saudara. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, jadi 3 jam saudara. Kegelapan di sini menandakan keadaan tanpa Tuhan Allah. Di Kejadian 1 ayat 2 waktu bumi gelap, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air saudara. Dikatakan di sini bahwa dunia kembali kepada keadaan yang semula waktu menjadi gelap sebelum Tuhan Allah menciptakan terang. Jadi selama 3 jam dunia gelap, hati manusia pun gelap saudara sekalian. Kegelapan menggambarkan hati manusia gelap, hidup tanpa arah dan tujuan. Tapi hanya 3 jam saja gelap. Tuhan Allah memperbaharui dunia dan manusia melalui kematian Yesus Kristus. Jadi kegelapan itu berlalu karena terang terbit di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara. Di Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini mengkisahkan bukan hanya matahari yang menjadi gelap, tetapi juga terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bumi bergetar ketakutan waktu sumber hidup dan sang penciptanya dihadang dosa dan maut oleh pemberontakan manusia. Lalu tabir bait suci terbelah jadi 2 dari atas sampai ke bawah, saudara sekalian. Ya, saya bacakan lagi Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, saudara sekalian. Kata tabir merujuk kepada tirai tebal yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus di dalam bait suci, saudara sekalian. Hanya imam yang terpilih masuk di tempat yang maha kudus untuk memberikan persembahan dan beribadah kepada Allah. Tabir melambangkan pemisahan manusia dan hadirat Tuhan Allah. Sebagai penghalang untuk membatasi ya tabir itu, yaitu menghalangi untuk membatasi pintu masuk langsung ke hadapan Allah, saudara sekalian. Namun ketika tabir itu terbelah 2, pemisahan tersebut ditiadakan, saudara sekalian. Sekarang jalan kepada Tuhan Allah terbuka bagi semua manusia yang beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana kematian Yesus Kristus sebagai korban penghapusan dosa telah meniadakan penghalang antara Allah dan manusia, saudara. Jadi hal yang ketiga, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah karena Allah memperbaharui hubungan dengan manusia. Jadi ada 3 hal, saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu 1, karena kasih Allah yang besar kepada kita. Puncak bukti kasih Allah kepada manusia ada di dalam kematian Yesus, saudara sekalian. Sebab dengan kematiannya, manusia bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi kemuliaan gambar Allah pada manusia dipulihkan seluruhnya pada diri kita, saudara sekalian. Dan yang kedua, karena Yesus datang untuk melayani dan menebus kita. Yesus tahu tujuannya diutus Bapa adalah bukan hanya sebagai menyampaikan pesan kabar baik, tetapi juga sebagai korban pengampunan dosa di atas kayu salib. Dan yang ketiga, karena Allah memperbaharui hubungan dengan manusia. Kematian Yesus Kristus bukan hanya sebagai pengampunan atas dosa, tetapi lewat kayu salib ada pemulihan gambar Allah di dalam kita, sehingga kita dapat berhadapan langsung dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita merenungkan selalu karya keselamatan yang Allah kerjakan pada kita, saudara sekalian.
dan diberikan secara cuma ini adalah anugerah dan ini adalah kasih karunia untuk kita saudara sekalian. Keselamatan ini kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, kita menerimanya, ini adalah kasih karunia. Allah turun ke dunia menjadi manusia dalam Yesus Kristus dan menumpahkan darahnya untuk menembus dosa kita, ini ada juga kasih karunia kepada kita. Marilah kita sungguh-sungguh mau hidup dan menerima kasih Allah ini yang besar kepada kita, anugerah Allah yang besar ini dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya. Saudara sekalian, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus itu Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Dia menghendaki nama kita jangan sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Karena di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan, kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal atau lautan api, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita juga berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi berkemenangan, saudara sekalian. Ya, karena Tuhan Yesus nanti pada hari ketiga akan bangkit dan disitulah kemenangan ada pada kita, saudara sekalian ya. Kita menang, Tuhan Yesus menang, kita pun menang. Tuhan Yesus katakan, seperti aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Nah, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita, ya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan marilah kita memperingati karya keselamatan ini selalu. Ya, saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki, Tuhan Yesus sudah menumpahkan tubuh darahnya, ya, memberikan tubuhnya dan menumpahkan darahnya untuk kita. Dan kita diminta untuk memakannya dan meminumnya, saudara sekalian. Tuhan Yesus janji kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sehingga kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, hal yang spektakuler, yang spiritual, hal mujizat besar terjadi melalui hidup kita. Amin, saudara sekalian. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus adalah sumber segala mujizat, saudara sekalian. Kita percaya, kita berkemenangan selalu di dalam Tuhan Yesus. Dan ada percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, engkau akan memerintah bersama-sama dengan aku, engkau dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal. Luar biasa, saudara sekalian, kita akan dibalas 100 kali lipat, saudara sekalian. Dan kita akan hidup kekal, udah pasti. Dan akan memerintah dengan Tuhan Yesus nanti. Itu berkali-kali ada di Alkitab ya. Kita akan memerintah. Tadi di Wahyu juga saya katakannya. Barang siapa menang, maka dia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Marilah saudara sekalian, Tuhan Yesus juga menghendaki kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Marilah kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Menangkan jiwa bagi kerajaan sorga, selamatkan jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus katakan, pergilah sampai ke ujung bumi. Kita tidak sampai ke ujung bumi, saudara sekalian, tetapi kita dengan apa adanya kita, profesi kita, pekerjaan kita, keadaan kita, atau dimanapun kita berada, jadilah saksi Tuhan Yesus. Demikianlah saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita rayakan hari ini adalah satu, karena kasih Allah yang besar kepada kita. Dan yang kedua, karena Yesus datang untuk melayani dan untuk menebus kita, saudara sekalian. Dan yang ketiga, karena Allah memperbarui hubungan dengan manusia. Jadi kita dapat langsung lagi kepada Allah. Ya saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agustus Jeremias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang sungguh memberkati, firman Tuhan yang luar biasa. Kami diingatkan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu untuk memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita semua. Dan yang kedua untuk melayani dan menebus manusia. Dan yang ketiga untuk memperbarui hubungan dengan manusia.
Kami berdoa untuk ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan Tuhan tambahkan hikmat untuk menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, untuk mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, saudara sudah selamat? Yang percaya sudah selamat boleh angkat tangan saudara. Jadilah sesuai imanmu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersama saya doa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang sempurna. Engkau telah mati menebus segala dosa-dosa kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berjanji untuk menggunakan hidup kami, untuk melakukan firman-Mu, untuk hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara berterima kasih sama Tuhan, amin. Tuhan baik. Nah, karena Tuhan baik, kita harus hidup untuk Tuhan, amin. Maka tadi Gembala Sidang kita menyampaikan 3 hal ya. Yesus mati di atas kayu salib karena kasih-Nya. Yang kedua, Yesus mati karena Dia datang untuk melayani dan menebus kita. Maka ini yang saya mau tambahkan, Yesus datang untuk melayani dan menebus. Menebus itu artinya memberikan keselamatan. Maka tadi saya tanya, saudara yakin sudah selamat? Yakin? Nah, saudara tahu apa arti selamat? Sudah tahu? Sudah tahu arti selamat? Selamat itu bukan hanya saudara kita pindah dari bumi ke sorga. Tapi selamat itu artinya Tuhan sudah menebus segala dosa-dosa kita. Amin. Maka keselamatan yang Tuhan beri ini adalah keselamatan yang sejati. Sama-sama bilang bersama saya, keselamatan yang Tuhan beri adalah keselamatan yang sejati. Amin. Apa yang dimaksud keselamatan yang sejati? Saya pelajari ada 3 hal. Keselamatan yang sejati adalah keselamatan yang sesungguhnya. Sama-sama bilang bersama saya, keselamatan yang sesungguhnya. Artinya apa? Inilah keselamatan yang sesungguhnya, enggak ada yang lain. Keselamatan yang ditawarkan yang lain itu saudara adalah keselamatan yang tidak sesungguhnya. Maka keselamatan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan apa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya kita diselamatkan selain di dalam nama siapa? Yesus. Jadi kalau dunia menawarkan keselamatan, itu bukan keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Maka saudara yang percaya Yesus, Tuhan berikan keselamatan. Setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, keselamatan yang sejati adalah keselamatan yang sempurna. Artinya apa? Gak bisa dibatalkan, gak bisa digagalkan. Maka hari ini saudara terima keselamatan yang sempurna. Keselamatan yang luar biasa. Dan yang ketiga, keselamatan yang sejati adalah keselamatan yang kekal. Jadi dosa saudara bukan hanya diampuni yang lalu, yang sekarang, yang akan datang pun Tuhan ampuni kalau saudara minta ampun. Katakan amin. Maka keselamatan dalam bahasa Ibrani saudara disebut Yasah atau Yesua. Yasah atau Yesua artinya Tuhan adalah keselamatan. Lalu dalam bahasa Yunani disebut soteria. Soteria itu artinya pembebasan atau penebusan dari dosa dan janji akan hidup kekal. Jadi kesimpulannya kita semua sepakat kita sudah selamat. Katakan amin. Nah, apa sikap kita? Ini di Jumat Agung ini nih, Tuhan udah mati dan berikan keselamatan. Maka apa sikap kita atas keselamatan yang Tuhan beri? Keselamatan itu anugerah, pemberian. Maka sikap kita itu bukan untuk menerima keselamatan lagi, tapi sikap kita untuk meresponi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Maka apa sikap kita atas keselamatan yang telah dianugerahkan? Yang pertama, kita baca Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah, stop dulu, perhatikan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandang apa ini saudara? Memandang karya keselamatan Tuhan. Memandang apa? Memandang pengorbanan Tuhan. Memandang apa? Memandang apa yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib. Demikianlah kamu memandangnya. Demikianlah kamu bersikap.
Sikapnya bagaimana? Saudara harus mati bagi dosa. Bukan hanya mati bagi dosa, lanjut kita baca sama-sama 2-3 ya. Tetapi kamu hidup bagi apa? Bagi apa? Bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka inilah sikap pertama ketika saudara sudah diselamatkan, saudara sudah terima anugerah keselamatan. Sikap pertama bagi kita semua adalah hidup bagi Allah. Jadi saudara bukan hidup untuk diri sendiri, saudara bukan hidup untuk dunia, tapi saudara hidup untuk Allah. Amin. Kenapa kita harus hidup untuk Allah? Saya pelajari ada 3 dasar saudara. Kenapa kita harus hidup untuk Allah? Yang pertama, karena semua yang kita lakukan dalam hidup diperhitungkan. Sama-sama bilang bersama saya, semua yang kulakukan dalam hidup diperhitungkan. Jadi saudara yang lakukan yang jahat itu dihitung. Kok diam? Saudara yang lakukan yang baik itu dihitung. Amin. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini diperhitungkan. Maka kalau semua yang kita lakukan dalam hidup ini diperhitungkan, lakukanlah yang baik. Amin. Seperti apa saudara nanti ingin dikenang, lakukan hari ini. Amin. Misalkan saudara, ya semua kita akan mati. Nggak usah saudara lah. Misalkan saya mati saudara. Nanti saya dikenang seperti apa? Oh itu pendeta Elfries yang suka doain orang. Itu kita akan dikenang seperti itu. Tapi kalau saudara yang mohon maaf, siapa yang meninggal? Itu, bapak siapa? Itu bapak yang suka tempeleng istrinya. Seperti apa saudara ingin dikenang, lakukan hari ini. Kalau saudara suka misalkan ibu-ibu suka gosip orang, siapa yang meninggal? Itu ibu-ibu yang suka baju merah, yang suka ngomongin orang. Itu saudara kita akan diingat. Maka hari ini lakukan yang baik, katakan amin. Kalau saudara suka misalkan pergi dalam acara resepsi, suka pergi bawa kantong kresek. Jadi kalau ada pernikahan di mana-mana bawa kantong kresek gitu. Lalu satu hari sudah meninggal. Siapa yang meninggal? Itu ibu-ibu yang suka kalau pernikahan dia bawa kantong kresek gitu saudara. Jadi seperti apa saudara ingin dikenang? Lakukan hari ini. Amin. Kalau saudara suka nolong orang, bantu orang. Siapa yang meninggal? Itu bapak yang baik itu. Bapak yang nolong orang itu. Bapak yang suka bantu orang. Saya ingat saudara waktu mendiang Pak Pareji dipanggil Tuhan. Banyak jemaat yang nangis gitu. Oh bapak yang baik gitu. Bahkan ada orang saudara OB satpam yang suka bersihin apa namanya kamar mandi. Itu nangis sekali. Kok bapak dipanggil ya? Kenapa? Karena mereka mengenang mendiang Pak Pareji baik seperti apa. Maka hari ini seperti apa saudara ingin dikenang, lakukanlah yang baik. Kenapa kita harus hidup untuk Tuhan? Yang kedua saya pelajari, karena hidup bagi Tuhan membuat hidup kita bernilai. Jadi di luar Tuhan hidup kita nggak ada artinya. Tapi di dalam Tuhan walaupun kita orang kecil, orang sederhana, Tuhan bisa angkat kita. Tuhan bisa promosikan kita, katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup untuk Tuhan? Karena hidup bagi Tuhan membuat hidup kita penuh keajaiban. Jadi waktu saudara hidup bagi Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Waktu saudara hidup bagi Tuhan bukan nggak ada pergumulan. Waktu saudara hidup bagi Tuhan ada masalah, ada pergumulan, tapi selalu ada keajaiban. Selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Jadi hari ini mari hiduplah bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, apa sikap kita? Kita sudah terima keselamatan. Kita baca Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata apa? Saudara perhatikan, ada dua kontradiksi, ada dua hal ini. Senjata kelaliman, apa itu lalim? Jahat. Jadi jangan saudara pakai anggota tubuhmu, matamu, telingamu, mulutmu, tanganmu. Jangan pakai anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kelaliman, senjata yang jahat.
pengorbanan Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri, kita harus respon dengan apa? Serahkanlah anggota tubuhmu menjadi senjata apa? Kebenaran. Maka ayat ini secara tidak langsung memberitahu kita semua apa sikap kita ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah diselamatkan. Yang kedua, mari saudara, responi keselamatan Tuhan dengan hidup untuk kebenaran. Jadi pakai hidupmu, tadi yang pertama, hidup kita harus hidup untuk Tuhan karena udah diselamatkan. Yang kedua, karena kita udah diselamatkan, pakai hidupmu untuk melakukan apa? Kebenaran. Amin. Pakai mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk melakukan apa? Kebenaran. Saya ingat ada lagu sekolah minggu gini. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena Bapa di surga melihat. Hati-hati. Ya terserahlah mau apa saudara. Contoh, hati-hati gunakan mulutmu. Ini mulut. Mulut ini bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Mulut kita ini bisa kita pakai untuk menyemangati orang. Ayo kamu pasti bisa. Tuhan tolong kamu. Benar? Iya. Tapi di sisi lain, mulut kita juga bisa menghancurkan hidup orang. Mulut kita bisa menipu orang. Mulut kita bisa memaki-maki orang. Ada di sini yang suka maki. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu. Saudara, jangan pakai mulut saudara untuk memaki. Maka Alkitab tadi bilang apa? Pakai hidupmu, anggota tubuhmu untuk alat apa? Kebenaran. Jangan pakai mulutmu untuk memfitnah orang. Jangan pakai mulutmu untuk menyindir orang, ngomongin orang. Ketika saudara mau ngomongin orang, hati-hati gunakan mulutmu. Nah itu. Hati-hati gunakan tangan saudara. Jangan sampai saudara pakai tangan saudara untuk melakukan dosa. Jangan pakai saudara tanganmu untuk mencuri yang bukan milik saudara. Lihat tadi di Betos diputar penyalipan Yesus. Itu saudara tangan Yesus dipaku. Berlubang saudara. Supaya apa? Supaya tangan kita ini saudara. Yang pernah melakukan hal yang tidak berkenan telah ditebus. Katakan amin. Amin. Maka hari ini mari pakai hidup saudara untuk melakukan kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir. Kita baca Roma 6 ayat 14. Sama-sama 2-3 ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah apa? Perhatikan saudara. Kita enggak ada lagi di bawah hukum Taurat. Kita ada di bawah hukum anugerah. Sama-sama bilang bersama saya, hidupku adalah anugerah. Amin. Apa itu anugerah? Pemberian. Maka kalau kita udah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, maka mari pertahankan keselamatanmu. Perjuangkan, maksudnya bukan untuk dapat selamat lagi, tapi pertahankan keselamatanmu. Gimana caranya? Dengan bersandar sama Tuhan. Mempertahankan, menjaga itu enggak mudah. Nih kita udah dikasih nih, udah dikasih keselamatan, udah diberi anugerah. Tugas kita apa? Menjaga, mempertahankan itu. Kenapa? Karena iblis mau mengambil keselamatanmu. Iblis mau menggagalkan keselamatan yang saudara terima itu. Maka tugas kita apa? Pertahankan. Bagaimana caranya? Selalu bersandar sama Tuhan. Amin. Tekun perjamuan kudus. Tekun minyak urapan. Maka kenapa Tiberias, gereja Tiberias, Ibu Gembala, mendiang Papa Regi selalu ajar perjamuan, minyak. Yesus bilang apa? Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi kita mengingat karya keselamatan yang Tuhan beri. Karya pengorbanan Tuhan. Maka waktu kita mengingat ini, kita berjanji untuk tidak dosa lagi. Amin. Saya doa kita semua diprogramkan. Bukan hanya berkumpul di bumi, tapi akan berkumpul bersama Tuhan pesta di surga. Dan selama hidup di bumi, hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
kita angkat pujian ini. Kau kukagumi, belum pernah ada kasih di dunia. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Lebih lagi, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Sama-sama katakan, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Lebih lagi sama-sama, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari jemaat Tuhan saja dengan segenap hatimu katakan, Kau kukagumi, Kau kukagumi. Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi sama-sama. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kami. Angkat tanganmu sama-sama, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus.
kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Salibnya teramat mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Haleluya. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo silahkan baca dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Jika kita melihat dari Matius 26 ayat 26 sampai 8, ya saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita, dan kita akan dibangkitkan pada zaman nanti, dan kita akan hidup oleh Yesus. Dan Tuhan Yesus janji kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, yang spiritual, mujizat besar bisa terjadi melalui hidup kita, saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Wahyu 6 ayat 6 ya. "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya semakin hari akan semakin susah, semakin sulit, semakin suka dan semakin mahal. Tetapi kita ya, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusannya, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Allah. Ya saudara sekalian, maka kita akan berkemenangan. Kita tidak akan dirusakkan, tidak akan masuk di dalam kesukaran, tidak akan masuk ke dalam resesi, saudara sekalian. Secara pribadi, terlebih kalau kita memanage hidup kita dengan hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Mari kita angkat roti,
yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh dan tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, cucu, orang tua, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut,
tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dan inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada kepala dan dahi Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, menuntun kami, dan berkenanlah selalu kepada kami ya semua ya Tuhan Yesus. Kami minta kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan wibawa ilahi kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia kasih, kuasa, dan mujizat-Mu. Dan berikan juga hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari surga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta kasih-Mu turun atas mereka ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus mereka berkat rohani. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani, berikan mereka selalu sehat. Jemaat Tiberias yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan pada jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat materi ya Tuhan Yesus. Apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak penghalang berkat, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Berikan mereka penghasilan yang lebih dari cukup, pekerjaan yang dari Engkau ya Tuhan Yesus, pekerjaan yang baik Tuhan Yesus, yang memberikan penghasilan lebih dari cukup Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam rumah tangga selalu tercukupi, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga di dalam gereja Tiberias Indonesia ini selalu dalam kasih mesra, kasih mula-mula Tuhan Yesus, selalu satu hati. Dan Tuhan Yesus, kami minta kasih-Mu selalu turun atas rumah tangga di gereja Tiberias Indonesia beserta anak-anak mereka. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus berkhotbah dengan kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, choir, tim worship, dan juga media, dan juga kids dan wonder guest, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan kemudian apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus.
Hamba berdoa untuk Pak Anggoro selalu diberkati Tuhan bersama istri dan anak, dan Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati, Yeni Suryago diberkati, Pak Yafet, Ibu Lili, Pak David, Desanto Abiatar diberkati, Ibu Papi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja dan Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter sembuh, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, dan Pak Raymond dan Ibu Lia di Peradiban diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Pakai Gereja Tiberias Indonesia yang Tuhan Yesus menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau sebagai pemenang jiwa. Pakai seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkenanlah selalu dengan program pada Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Kami mohon selalu tuntunan-Mu, bimbingan-Mu Tuhan Yesus. Dan berkenan selalu pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus. Untuk Kau sayangi, Kau berkati, dan Kau lindungi selalu ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta FPC Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini bersama Pendeta Argo Pariaji. Kami diberkati Tuhan. Terus kami berdoa untuk ibu dan keluarga senantiasa dipakai Tuhan menjadi alat yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Jumat Agung yang agung dan mulia ini. Biarlah ibadah kami boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya kami semua yang telah diselamatkan berjanji untuk senantiasa hidup dalam pertobatan. Dan kami mau serahkan hidup kami hanya bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, berkatilah mereka semua Tuhan. Apapun doa mereka Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dan kami akan datang kembali hari Minggu untuk merayakan Paskah, kebangkitan, kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Alvarado bersama keluarga, Saudara Pendeta Yoris Devani bersama keluarga, juga Saudara Sony Teja Sukmana bersama keluarga, juga seluruh singer, seluruh pemain musik, choir, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, security, office boy, semua yang melayani ambil bagian peranan, diberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk koordinator di tempat ini juga diberkati Tuhan. Berkatilah gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan urapi, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Suatu hari kelak akan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang penuh kuasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kasih aku di sana, kasih makin tertikam
untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah rupaku, selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Selamat hari Jumat Agung, saudara. Shalom Tiberias.